Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini waktunya presentasi kelompok 4. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator untuk dipimpin jalannya presentasi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator ingin memimpin berjalannya presentasi pada pagi hari ini oleh kelompok 4. Untuk kelompok 4, saya beri waktu untuk menampilkan slide-nya dan untuk presentasinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 4 warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Kecamatan Cangkarang, Jakarta Barat tahun 2012. Yang disusun oleh kelompok 4 yaitu Irfani Yahya, Eli Wahyuni, Unika Ayudhya, dan Erni Saputri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Erni. Membicarakan tentang faktor risiko kejadian diabetes mellitus tipe 2, di mana Jalan Raya Pondok Gede nomor 23-25 Kramat Jati, Jakarta Timur. Kapan penelitian Iswanto 2004 juga menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara umur dengan kejadian diabetes mellitus sampai dengan 2010. Oleh Iswanto, Irawan, Sunjaya, dan Aryawan. Bagaimana? Adanya peningkatan risiko diabetes pada kondisi stres disebabkan oleh produksi hormon kortisol secara berlebihan saat sedang mengalami stres. Tanda baca. Penelitian. Yang benar yaitu penelitian. Faktor. Ejaan kata. Aktivitas. Kejadian. Kolesterol. Gangguan, G-double. Tahun. Wawancara. Sosiodemografi. Persentase. Diabetes.
Sebagian, sebagian. Manajemen, manajemen. Anatara, antara. Di kalangan, di spasi kalangan. Biostatik, biospasi statik. Pengembangan, pengembangan. Mendeteksinya, mendeteksinya. Mendeteksinya. Gramedia, gra spasi media. Kalimat efektif. Di Provinsi DKI Jakarta, Kota Madya Jakarta Barat merupakan salah satu kota dengan angka prevalensi demam berdarah yang tinggi, yaitu 1,9%. Balik Bangkes 2008. Yang kedua, sampel penelitian ini sebanyak 50 responden. Pasien demam berdarah yang berobat di Puskesmas Kecamatan Cangkerang didapatkan 50 sampel. Yang ketiga, data dari studi global menunjukkan bahwa jumlah penderita diabetes mellitus pada tahun 2011 telah mencapai 366 juta orang. Yang keempat, pada tahun 2006 terdapat lebih dari 50 juta orang yang menderita demam berdarah di Asia Tenggara, IDF 2009. Kata baku. 1. Abstrak. Yang kedua, konsumsi. Yang ketiga, signifikan. Yang keempat, responden. Yang kelima, obesitas. Yang keenam, risiko. Kata tidak baku. Yang pertama, indeks pakai X. Yang benar, indeks. Yang kedua, metabolik. Yang benar, metabolis. Yang ketiga, resiko. Yang benar, risiko. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih atas presentasinya dari kelompok 4. Dan pada tahap pertama, di sini saya akan membuka pertanyaan. Mohon dari teman-teman bila ada yang ditanyakan. Kita ambil contoh, kata-kata ini khususnya yang meninggal itu kan ada pemakaman khusus itu bukan tenaga kesehatan itu, tetapi tenaga relawan di luar kesehatan, tapi yang bersangkutan dilatih juga ya, sebelum terjun di proses pemakaman itu. Jadi satu sisi ini kebijakan dari pemerintah ya, pemerintah. Mohon masuk di-unmute dulu yang belum di-unmute. Tolong. Langsung. Saya Irma Puspa Margalina izin bertanya. Untuk sebutkan kalimat baku dan tidak bakunya. Terima kasih.
Permisi moderator, saya ingin menyanggah. Enggak sih, pengen bersaran untuk penulisan jalan pada alamat itu sebaiknya tidak boleh disingkat. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Erma. Kata baku, abstrak, konsumsi, signifikan, responden, obesitas, risiko. Kata tidak baku, indeks. Yang benar adalah indeks. Metabolik, yang benar adalah metabolis. Resiko, yang benar resiko. Terima kasih atas jawabannya. Oh iya. Mohon dari teman-teman bila ada yang ditanyakan lagi bisa langsung ditanyakan. Saya moderator. Untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Endang Setiawan dari kelompok 1 ingin bertanya. Jadi pertanyaan saya di sini yang melatar belakangi permasalahan Baik, saya ucapkan terima kasih atas sanggahannya Wanda tadi. Baik, sama-sama. Mungkin bila ada kesalahan dari tadi mungkin nanti akan diperbaiki oleh akhir PPT pada kali ini. Mohon maaf moderator, ini pertanyaan saya belum dijawab loh. Sabar Neng, mungkin dari kelompok 4 masih mencari jawabannya. Oh iya ya.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Neng. Di latar PPT kali ini dilatar belakangi oleh penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan mengulangi jawaban dari Neng. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Terima kasih, Neng. Ya, saya bisa paham jawabannya. Terima kasih. Mohon maaf moderator, ini mau izin bertanya lagi, boleh nggak? Kami persilahkan, Neng, mohon untuk disampaikan pertanyaannya. Ya, itu kan saya lihat tadi di PPT-nya di slide ke-7 itu kan cuma kalimat efektif. Nah, pertanyaan saya di sini, kalau kalimat yang tidak efektifnya itu seperti apa? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mohon dari kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari Neng. Kami dari kelompok 4 tidak menemukan kalimat efektif. Terima kasih. Ya, saya ingin menanggapi, maksud saya ini menurut kelompok 3, menurut kelompok 4 itu seperti apa kalau kalimat yang tidak efektif? Walaupun dalam deskripsi itu kalian tidak menemukan kalimat yang tidak efektif itu. Saya meminta tanggapan pendapat Anda gitu. Menurut kelompok 3 itu kalimat yang tidak efektif itu seperti apa dari di slide ke-7 itu? Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Wanda atas setelah ini saya akan memperbaiki presentasi dari Kak. Iya. Baik, kelompok 4 untuk pertanyaan dari Neng, mohon segera dijawab.
Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Eneng. Kalimat efektif yang tidak atau kurang mampu menyampaikan pesan dari penulisan dengan baik dan tepat akibat terjadinya kesalahan penulisan tata bahasa maupun ejaan. Terima kasih. Mohon maaf, coba bisa diulangi kembali jawabannya tadi. Salahnya terlalu cepat. Baik, dari kelompok 4 mohon diulangi jawabannya Neng tadi. Baik, saya akan mengulangi. Kalimat efektif adalah yang tidak atau kurang mampu menyampaikan pesan dari penulisan dengan baik dan tepat akibat terjadinya kesalahan penulisan, tata bahasa, maupun ejaan. Dan di sini saya tidak menemukan kalimat efektif di jurnal ilmiah. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi, pertanyaan saya itu bukan pengertian kalimat yang tidak efektif, tapi saya di sini butuh penjabaran dari kelompok 3 terkait di slide ke-7 itu kan ada, itu kan cuma kalimat efektif yang terdiri dari 4 kalimat. Nah, yang saya butuh di sini kelompok 4 itu saya minta tanggapannya bagaimana dari kalimat yang ada 4 poin itu dijadikan kalimat yang tidak efektif. Begitu, Mbak. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf moderator, kalau boleh saya sarankan jika kelompok 4 tidak mampu menjawab, ya serahkan kepada kelompok lain supaya tidak memakan waktu banyak gitu kan. Baik, Neng. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyanggah pertanyaan dari Neng tadi. Mohon maaf sebelumnya. Neng tadi kan pertanyaan dari pertama sampai terakhir itu kan berbeda-beda tuh, Neng. Iya. Kan kenapa saat berbeda? Ya karena saya hanya menyanggah karena tidak sesuai dengan pemahaman saya begitu. Belum tepat jawabannya. Tapi menurut saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 tadi, pertanyaan sama jawabannya Neng tadi kan nyambung, tidak ada yang salah menurut saya. Apa yang dikatakan Neng tadi kan juga berbeda dengan penjelasannya tadi. Jadi begini, mohon maaf moderator. Tadi kan dari awal pertanyaan saya itu saya butuh tanggapan
kelompok 4 terkait di slide ke-7 itu kan cuma kalimat yang efektif. Nah, saya di sini butuh penjabaran dari kalimat yang efektif itu menjadi tidak efektif seperti apa. Nah, contohnya di sini seperti yang di poin pertama, di Provinsi DKI Jakarta, Kota Madia, Jakarta Barat merupakan salah satu kota dengan angka prevalensi DM yang tinggi, yaitu 1,9%. Nah, dari contoh itu, saya minta kalimat yang tidak efektifnya seperti apa, begitu, moderator. Dan seterusnya dari poin keempat itu. Berarti Neng sekarang butuh contoh kalimat yang tidak efektif. Iya. Saya butuh Pak. contoh kalimat yang tidak efektif yang berdasarkan kalimat yang efektif yang terdapat di slide ke-7 itu. Gitu, Baik, terima kasih Neng. Tapi dari awal tadi kan seharusnya Kak Neng menunjukkan pertanyaan itu kok berbeda-beda dari pertama, yang kedua dan yang ketiga tidak to the point gitu loh Neng. Iya, ya mohon maaf mungkin itu kesalahan saya juga, tapi di sini sudah jelas ya pertanyaannya. Sudah jelas, mohon dari kelompok 4 bisa menjawab pertanyaan dari Neng. Mohon maaf, izin menjawab pertanyaan dari Neng. Neng tadi kan meminta kelompok 4 untuk memberikan contoh kalimat yang tidak efektif. Dari penelitian ini tadi, kelompok 4 kan tidak menemukan kalimat yang tidak efektif. Mungkin kalau meminta contoh kalimat yang tidak efektif, mungkin dengan menghilangkan tanda baca yang ada pada kalimat efektif. Contohnya, pada tahun 2006, komanya mungkin dihilangkan, terdapat lebih dari 50 juta orang yang menderita demam berdarah di Asia Tenggara. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya. Mungkin Neng sudah memahami atau mohon jawabannya dari kelompok 4. Ya, bisa diterima. Saya ulangi, jawabannya sudah bisa diterima. Saya kembalikan kepada moderator. Halo, moderator. Baik, terima kasih Neng atas
pertanyaannya tadi. Hasil sesi tanya jawab pada hari ini adalah dengan judul Faktor Risiko Kejadian Diabetes Mellitus tipe 2 di Puskesmas Cengkareng, Jakarta Barat tahun 2012. Pertanyaan pertama tadi dari Irma bertanya terkait apa saja kata baku dan tidak baku yang ada dalam skripsi. Sudah dijawab oleh kelompok pertama, yaitu kata baku abstrak, konsumsi, signifikan, responden, obesitas, risiko. Dan kata tidak baku yaitu indeks, metabolik, dan risiko. Yang kedua, pertanyaan dari Wanda yaitu menyanggah terkait penulisan jalan yang benar dalam penulisan alamat adalah tidak disingkat. Terus yang ketiga dari Eneng bertanya mengenai latar belakang permasalahan yang dibahas dalam skripsi yang diteliti oleh kelompok 4. Terdapat jawaban yang menjadi latar belakang penelitian skripsi tersebut adalah untuk mengetahui faktor-faktor risiko kejadian diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Cengkareng, Jakarta Barat pada tahun 2012. Jawaban bertanya mengenai tanggapan kelompok 4 kalimat yang tidak efektif yaitu seperti apa berdasarkan slide ke-7 yang hanya menampilkan kalimat efektif. Dengan menghilangkan tanda baca pada kalimat efektif, contohnya menghilangkan tanda koma, jadi kalimat efektif menjadi tidak efektif. Contohnya pada tahun 2006 terdapat lebih dari 50 juta orang yang menderita demam DM di Asia Tenggara. Terima kasih. Saya kira presentasi hari ini sudah cukup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.